Ya, dalam kasus RK ada beberapa hal yang harus kita ketahui, bahwa dalam kasus ini bisa masuk ke dalam ranah pidana. Apabila kalau kita berbicara undang-undang, ini masuk di dalam kategori delik aduan absolut. Artinya apabila memang ada yang dirugikan, arti dirugikan berarti orangnya langsung prinsipalnya kan ya, yang merasa dia adanya dugaan yang memang bisa mengalami suatu ada tindakan perbuatan melawan hukum. Ini bisa dikategorikan masuk ranah pidana dalam kategori perzinahan. Tetapi dasar hukum undang-undang yang sekarang ini nomor 1 tahun 2023 ada pasal 411 tentang perzinahan. Kalau dulu di undang-undang lama, KUHP lama itu ada pasal 284 tentang perzinahan. Bedanya adalah tentang sanksi hukumannya. Kalau dalam misalnya dibuktikan ada orang yang merasa dirugikan, siapa yang dirugikan? Kalau dulu adalah sifatnya orang dirugikan orang langsung kan. Di undang-undang yang baru ini bisa juga orang yang mempunyai korelasi hukum yang bisa melakukan atau melaporkan begitu. Bang, Abang sudah menjelaskan pasal atau dugaan perselingkuhan RK dengan Lisa. Tapi dari garis besarnya Abang melihat inikah seorang Ridwan Kamil di mata Abang gimana? Ya, kita kan harus ada praduga tak bersalah. Jangan kita mendengar atau memposisikan bahwa RK ini bersalah. Kita ada praduga tak bersalah. Kita lihat dulu dalam secara konstelasi hukumnya, apakah nantinya akan terjadi konflik-konflik yang mungkin masuk ke dalam ranah pidana. Kalau misalkan terjadinya ada suatu mediasi, terus lalu tidak ada laporan, siapa yang mau laporin? Kan seorang yang dirugikan kan? Oke. Berarti ya selesai. Kita, kalau saya melihat sosok RK adalah sosoknya. Ya, salah satunya juga saya kagumi, yang pintar, religius, humanis, gitu ya. Tetapi apabila memang terjadi adanya suatu kejadian peristiwa itu benar, maka saya rasa harus juga punya argumentasi juga. Kenapa bisa terdapat demikian? Karena kan ada versi lain lagi kan sekarang, bahwa itu bukan terjadi karena hubungannya RK, tapi pernah ada terjadi hubungan dengan pihak laki-laki yang lain. Karena perlu ada suatu pembuktian secara hukum. Pembuktiannya dengan apa? Harus memberanikan dengan tes DNA. DNA ini kan jelas bahwa membuktikan hasil daripada apakah ada relevansinya hubungan hukum, ya kan? Bahwa memang bapaknya si Jabang Bayi itu si RK atau bukan? Kalau bukan, berarti ada beberapa konsekuensi juga. Si pihak tadi ya, baik pihak pelapor misalnya gitu yang tadi melaporkan, atau pihak yang merasa bahwa ini ada pencemaran nama baik atau bukan gitu. Pertanyaannya kan harus dua kategori domain hukum yang berbeda. Satu sisi perzinahan, satu sisi perbuatan peristiwa adanya anak yang memang ini siapa yang melakukan perbuatannya. Oke. Misalnya yang melakukan bukan RK,
seseorang yang lain, berarti dia ini salah dong posisinya, bukan RK sebagai subjek yang memang menjadi arah bahwa ini harus bertanggung jawab, atau kategorinya apakah bisa zina atau tidak nih pertanyaannya kan. Gitu. Nah ini ada, kalau dengan saksi yang baru dikatakan bahwa anak tersebut katanya ya bahwa berasal dari seseorang yang pernah berhubungan, nah loh itu gimana? 310, 311 ya bang ya. Itu kan cukup ringan ya bang, tapi kan hancur sudah masa depan seseorang, hancur, mati juga, dimatikan juga apa sih bang namanya? Karirnya, nama baiknya itu. Kayak terlalu ada hukum yang lain nggak bang? Kita masukkan ke ITE-nya dia untuk Kalau penjelasan. Undang-Undang 11 2008 masuk. Undang ITE 11 2008 dan verifikasi yang menurut masuknya udah pencemaran. Kalau pasal 310 311 kan pencemaran, ya kan, fitnah, ya kan, perbuatan tidak menyenangkan 335 310 311 itu kan. Itu kan ancamannya juga setahun gitu kan. Nah, tapi kalau masuk Undang-Undang ITE 11 2008 tadi gitu, masuk. Itu dari sisi hukum siapa aja sih bang yang boleh melaporkan, katakanlah istrinya adalah orang yang juga ikut dirugikan atas pemberitaan ini, anaknya pun dirugikan, keluarga besarnya. Ini kalau dari sisi hukum siapa aja sih bang yang boleh melaporkan si perempuan ini bang gitu? Kalau dari sisi hukum ya bang ya, gitu, yang punya hak untuk melaporkan. Kan di dalam Undang-Undang pasal 411 sifatnya absolut. Kalau dulu Undang-Undang 28 kan relatif. Artinya relatif itu orang tertentu aja kan pasangan. Kalau sekarang bisa orang yang berhubungan hukum, baik anak maupun orang tua, baik istrinya pun bisa, anak pun bisa. Itu undang-undang itu udah berlaku yang sekarang ya bang ya? Gak lepas sekarang. Undang nomor 1 tahun 2023. Oke. Tapi rumor lagi juga beredar nih bang, ya kan, bahwa ada yang berbicara bahwa memang si RK itu saat masih menjabat sering DM wanita-wanita. Gimana? Itu rumor